Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Cek.
Shalom, damai di hati. Selamat pagi buat kita semua, selamat hari Minggu. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Adapun ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh yang kekasih Ibu Pendeta Rita Lompoliu Maindoka STH. Saya jemput kita sekalian bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 7. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 dan 23. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu di pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh lagi datang beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami membawa setiap persoalan kehidupan kami, tapi di balik itu juga ada kesuksesan yang boleh kami alami. Oleh sebab itu, persekutuan ibadah kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Persilakan duduk. Pengakuan dosa dan pengampunan. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Di hari Minggu ini, kami terpanggil untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami ada karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, sehingga kami masih boleh hidup, bernafas, menikmati karya keselamatan yang Tuhan beri. Tuhan baik dalam hidup kami, tapi kami kurang mengimani kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami melupakan Tuhan. Kami sering kali terperangkap dengan dosa karena menganggap diri kami kuat, menganggap diri kami hebat, menganggap kami mampu melakukan setiap tugas kerja yang Tuhan beri. Bapa di sorga, itu semua terjadi karena keegoisan diri kami sendiri, karena hati kami dipenuhi dengan kesombongan, membuat kami jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami, untuk saling mempedulikan. Terutama kami harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, baik dalam kehidupan suami istri, orang tua dan anak cucu, kakak beradik, di lingkungan di mana kami ada, bahkan di tempat kerja kami. Kami saling mengasihi, tapi kami kurang melakukan itu semua, sehingga ketika dosa menguasai kami, maka Tuhan menghadirkan pergumulan untuk menyadarkan kami bahwa kami sudah jatuh dalam dosa. Tapi Engkau tidak pernah memperhitungkan dosa kami. Engkau selalu mengasihi kami, menolong kami, melepaskan kami dari kuasa dosa. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami, buka hati dan pikiran kami, supaya kami mampu saling mengasihi, saling memperhatikan sebagaimana ajaran dan perintah Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Tuhan yang ku
Ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya, dan lawanlah dosa. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami semua ada dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini, karena kami tahu hari Minggu adalah harinya Tuhan. Harinya kami ada sujud menyembah kepadamu, karena Engkau telah memberikan waktu yang banyak bagi kami. Maka saatnya kami datang untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita dalam hidup kami untuk menerangi hidup kami ke jalan yang benar. Dan firman-Mu ini akan menuntun kami supaya kami tidak salah melangkah untuk melanjutkan kehidupan ini. Kau berkati kami, berikan hikmat dan kemampuan supaya kami boleh memahami, boleh mengerti, dan melakukan firman-Mu dengan baik dan benar di tengah kehidupan kami. Kalau ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu hati dan pikiran kami menyatu hati, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya saat ini kami tetap fokus pada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab bersama, dan pembacaan kita pada Minggu pagi ini adalah di dalam 2 Tesalonika ayat yang ke pasal 1 ayat 3 sampai 12. 2 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 12. Saya akan membaca menurut edisi terjemahan kedua baru dengan tema ucapan syukur dan doa. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu.
Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Itu adalah bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga akan menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya yang penuh kuasa di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian jauh pembacaan kita. Kita sambut dengan kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Kita mendengarkan puji-pujian yang sudah disiapkan. Puji-pujian sebelum khotbah dibawakan oleh keluarga yang berduka, keluarga Manopo Watung. Sesudah khotbah, pelayan khusus dan jemaat kolom 4, dan yang berhari ulang tahun di bulan Juli.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu berjalan terus. Tidak terasa kita ada di minggu terakhir di bulan Juli ini. Minggu depan tanggal 2 Agustus. Kadangkala ketika kita merenungkan, kita akan berkata tidak terasa waktu berjalan. Kalau torang aman-aman, kalau torang sehat-sehat, kalau torang senang-senang, itu kita akan berucap tidak terasa waktu berjalan. Tetapi menjadi persoalan bagi orang yang mengalami penderitaan, kesukaran, akan berucap bahwa waktu itu terlalu lambat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita sepanjang minggu ini, kita diberi tema iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat. Dalam perikop ini diberi judul ucapan syukur dan doa. Ayat 3 dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Surat 2 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, sebuah kota penting di Makedonia. Jemaat ini menghadapi tantangan, tekanan, dan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Banyak dari mereka mungkin bertanya-tanya, mengapa mereka harus menderita? Padahal mereka hidup dalam kebenaran. Paulus menulis untuk menguatkan, memberikan pengharapan, dan menjelaskan bahwa penderitaan mereka bukan sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian ini adalah penghiburan sekaligus penguatan iman bahwa Allah melihat penderitaan umatnya. Penghakiman akan datang bagi orang fasik dan kemuliaan menanti bagi yang tetap setia kepada umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian Alkitab termasuk ayat 3 diingatkan bahwa kita tetap mengucap syukur, kita tetap berdoa dalam situasi apapun, baik suka duka, kita diajarkan untuk mengucap syukur. Karena ada saatnya kita bersuka cita, kita bergembira, kita sukses, kita mendapatkan banyak hal yang kita doakan. Tapi ada saatnya kita harus berduka cita. Ada saatnya kita mengalami kegagalan. Kita mengalami banyak hal yang membuat hati kita menderita. Dan dua hal itu yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Jangan orang hanya berpikir bahwa kalau senang-senang kita suka mau hidup, tapi kalau susah kita nih mau. Saudara-saudara, di sini mengingatkan kepada kita supaya kita tahu bahwa ada Tuhan yang memelihara hidup kita, baik susah maupun duka. Jangan kita berpikir bahwa kita kuat, kita hebat, kita mampu, bahwa kita tidak peduli terhadap orang lain, tetapi kita tidak mampu hidup
tanpa orang lain dalam dunia ini. Ada yang kuat, ada yang lemah, dan disitulah Tuhan ciptakan kita untuk menikmati karya kehidupan ini. Paulus menegaskan bahwa penderitaan orang percaya bukanlah suatu hukuman, melainkan proses memurnikan iman kita. Saat Tuhan datang kembali, Ia akan menghukum orang jahat dan memuliakan mereka yang setia kepadanya. Orang semua so tahu itu, tapi kadangkala kita melupakan itu dengan dalil apapun. Tapi Tuhan Allah memurnikan kita dengan memproses kita dengan pergumulan yang kita alami. Ketika kita mampu, ketika kita kuat, maka di situ kita akan mengatakan Tuhan itu baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak hanya menasehati, tetapi mendoakan umatnya agar mereka hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, mengerjakan hal yang baik, memuliakan Kristus melalui hidup mereka. Itu yang Paulus mau nasihati kepada jemaat pada waktu itu dan kepada kita saat ini, bahwa sesungguhnya meskipun dunia tampak tidak adil, kita percaya bahwa Allah akan membalas dengan adil, akan memberikan penghiburan yang setia, akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menikmati karya keselamatan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu dikatakan jangan kita berhenti berdoa, baik bagi diri sendiri maupun bagi banyak orang. Karena dalam penderitaan dan pergumulan, doa menguatkan dan akan membuka jalan bagi kita untuk menikmati sesuatu yang kita doakan. Karena dikatakan dalam bagian Alkitab ini bahwa ucapan syukur dan doa, bukan hanya kita bersyukur ketika kita menikmati kesehatan, kekuatan, keberhasilan. Bukan kita hanya berdoa supaya kita tetap menikmati hal-hal yang baik, tetapi dalam segala hal kita tetap mengucap syukur dan kita tidak lari kepada Tuhan, tetapi kita ada tetap dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, perenungan kita mengingatkan kita bahwa iman yang sejati bukan diukur saat hidup kita menikmati kebahagiaan, tetapi saat kita teguh dalam penderitaan. Seperti jemaat Tesalonika, mari kita jadi pribadi dan jemaat yang berakar dalam iman, berbuah dalam kasih, dan bersinar dalam penderitaan. Memang sulit kan? Ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita tidak punya apa-apa, paling kita sulit untuk mengucap syukur. Tapi yang paling kita merasa bahagia ketika kita punya segala-galanya, disitulah kita bersyukur. Itu gampang. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Allah melihat kehidupan kita. Dia peduli dan akan membalas kita dengan adil sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ada waktunya Tuhan berperkara dalam kehidupan kita.
Karena dikatakan dalam firman Tuhan ayatnya yang ke-9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang-orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Bahwa sesungguhnya hukuman Tuhan akan berlaku bagi setiap orang yang percaya. Mungkin orang berpikir Tuhan kok enggak lihat, tapi Dia tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dengan tulus ikhlas. Dia tahu apa yang kita lakukan kebaikan dengan keterpaksaan. Oleh sebab itu, bagi kita yang diberikan kesempatan seperti lagu yang kita selalu nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk datang di hadirat Tuhan, kesempatan untuk bersyukur baik suka maupun duka, kesempatan kita untuk membagi berkat ketika kita diberkati oleh Tuhan. Ada banyak kesempatan yang banyak kita lakukan, tapi karena kita manusia berdosa, kadangkala keterbatasan menjadi momok dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua saat ini, lakukanlah apa yang baik dan berdoalah kepada Tuhan. Baik ataupun tidak baik, bersyukurlah, karena suatu ketika kasih Tuhan, berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita mendambakan hidup Kristen yang lancar dan diberkati tanpa gangguan apapun. Namun realitas di jemaat, terutama di Tesalonika, mengajarkan kita bahwa iman yang sejati justru akan menguji dan memurnikan lewat penderitaan kita. Ketika kita mendapatkan penderitaan, kita menjalani itu dan Tuhan memurnikan iman kita sehingga kita mampu melangkah untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Tataplah hari esok, karena hari esok akan lebih baik daripada hari kemarin. Karena hidup kita akan kita jalani untuk takut akan Tuhan. Ketika kita melakukan yang terbaik, Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian. Puji-pujian sesudah khotbah diberi kesempatan kepada jemaat kolom 4. Dan sesudah itu bagi jemaat yang berhari ulang tahun di bulan Juli.
Selanjutnya diberi kesempatan kepada jemaat yang berhari ulang tahun di bulan Juli. Diundang pelayan khusus dan mantan pelayan khusus untuk membawakan pujian. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membawa persembahan. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Dan diinformasikan saat ini ada pundi ekstra untuk pelayanan. Kita menyanyi PKJ nomor 4 ayat 1 dan 2, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari nyanyilah.
bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan Warta Jemaat edisi Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pelayan Khusus Gemim Sola Gracia Tikala mengucapkan Selamat Hari Minggu kepada tamu dan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Info BPMJ, ibadah Senin berdoa akan dilaksanakan pada hari Senin 28 Juli tahun 2025 jam 5 sore. Bertempat di Gereja Gemim Sola Gracia Tikala dan akan dipimpin oleh Nona Pendeta Vini Tenda MTH. Diharapkan kehadiran dari kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Info ibadah KPPJ disampaikan kepada pemuda Jemaat Gemim Sola Gracia Tikala. Ibadah Pemuda Wilayah Manado Timur 1 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2025 jam 19.30 bertempat di Gereja Gemim Sola Gracia Tikala, dan untuk itu mohon kehadiran dari pemuda sekalian. Kemudian informasi ibadah Rayon Genesaret yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2025 jam 7 malam 19 WITA di Aula Sola Gracia Tikala, dan pelaksana adalah PKB Rayon Genesaret. Informasi selanjutnya dari remaja jemaat bahwa pada hari ini Minggu tanggal 27 Juli akan dilaksanakan ibadah bertempat di Gereja Gemim Sola Gracia Tikala jam 7 malam. Dan sesudah ibadah malam, dan ibadah ini akan menjadi pelaksana adalah dari remaja Rayon Immanuel. Kehadiran dari seluruh komisi pengurus remaja dari rayon-rayon dan kolom dan pembina remaja diharapkan kehadirannya. Selanjutnya info panitia pembangunan. Panitia pembangunan tahun 2025 akan melaksanakan pekerjaan, perbaikan dan pembangunan serta renovasi gedung halaman gereja, aula, pastori, toilet, dan telah dilaksanakan beberapa item pekerjaan. Panitia pembangunan mengharapkan dukungan doa dan dana dari semua jemaat melalui kotak pembangunan, pundi ekstra, sampul pembangunan, dan target kolom. Bagi jemaat yang telah dan akan memberikan dukungan, apakah itu dana, material, maka panitia pembangunan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pelayan Khusus Gemim Sola Gracia Tikala mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ingrid Pandeirot yang telah memberikan bunga sepanjang bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati. Dan mengucapkan juga terima kasih kepada pendeta yang sudah memimpin
ibadah pada pagi hari ini. Yang terkasih Ibu Pendeta Rita Maindoka STH diucapkan terima kasih, dan ucapan terima kasih juga kepada jemaat dan tamu yang telah beribadah pada pagi hari ini, juga yang telah memberikan puji-pujian, pelayan khusus Mapelsus dan juga jemaat yang ada di kolom 4, juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang berduka yang sudah memberikan puji-pujian pada pagi hari ini, keluarga besar Manopo Watung, dan terima kasih juga buat kita semua yang beribadah pada pagi hari ini. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan jemaat-jemaat yang berhari ulang tahun dari tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025. Dan sampul yang sudah masuk, baik sampul syukur hari ulang tahun, juga sampul syukur persembahan bulanan tetap keluarga. Badan Pekerja Majelis Jemaat Sola Gracia Tikala mengucapkan selamat berhari ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan hari ulang tahun dari tanggal 21 hingga 27 Juli. Ibu Teresia Watung kolom 16, Ibu Yulin Monika kolom 2, Ibu Heni Yulia Mailangkai kolom 5, Bapak Karen Welong kolom 2, Ibu Joyce Yeni Rotinsulu kolom 4, Ibu Aselia Margali kolom 9, Rafelia Yosefin Heteria kolom 10, Bapak Silov Yatambayong kolom 18, Yeni Kawenas kolom 15, Ibu Yulince Kindaeng kolom 3, Ibu Telmi Yan kolom 3, Ibu Paulina Kaeng kolom 16, Bapak Jeremias De Yohanes kolom 1, Bapak Jorvi Rumambi kolom 1, Esther Yulia Bantali kolom 3. Selamat berhari ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan sampul yang telah masuk, sampul syukur hari ulang tahun dari Airin Tupan kolom 10, kemudian ada sampul hari ulang tahun Priscilia Lengkei, sampul syukur hari ulang tahun Ibu Yohana Mangindaan kolom 1, sampul syukur hari ulang tahun Bapak Karen Welang kolom 2, dan sampul syukur persembahan bulanan tetap keluarga bulan Juli, keluarga Rompas Mangindaan kolom 1, keluarga Wagyu Katuhup kolom 1, keluarga Sekeon Maradia kolom 15, keluarga Tambayong Munare kolom 18, keluarga Palit Mawikere kolom 10, keluarga Manopo Watung kolom 16, dan sampul perpuluhan bulan Juli keluarga Pelalu Tomboimbela kolom 2. Sampul dan jemaat yang berhari ulang tahun akan didoakan oleh Ibu Pendeta Rita Maindoka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan yang indah yang Tuhan telah lakukan bagi kami semua untuk beribadah di hari Minggu ini. Karena hari Minggu adalah hari yang mulia, hari kami untuk ada dalam persekutuan ibadah. Engkau telah
memberikan waktu selama 6 hari. Kami untuk bekerja, kami untuk berjuang, untuk mencari nafkah. Dan yang pasti itu semua telah kami lakukan sehingga menghasilkan berkat-berkat. Dan hari Minggu ini adalah kesempatan kami memberi diri untuk Tuhan. Kami menyampaikan dan kami berdoa di hadapan Tuhan dengan segala sesuatu yang kami alami, yang Tuhan izinkan untuk kami jalani, baik suka, duka, sukses dan gagal. Kami percaya bahwa apapun yang kami alami, kami ungkapkan syukur kepada Tuhan yang memberikan hidup, karena kami percaya apapun yang kami alami suatu ketika akan menjadi indah pada waktunya. Oleh sebab itu, Engkau akan memberkati kami supaya kami tahu mengucap syukur, tahu membagi waktu untuk kemuliaan nama-Mu. Bukan kami hanya sekedar bekerja terus, tapi kami lupa Tuhan. Tetapi diingatkan bekerja dan berdoa, di dalamnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapa di sorga, Kau memberkati kami semua yang boleh hadir pada saat ini, terutama Jemaat Gemim Sola Grazia Tikala, mulai dari kolom 1 sampai 18, pelayan-pelayan khusus, semua anggota jemaat diberkati oleh Tuhan, termasuk keluarga-keluarga kami dengan rencana, harapan dan kerinduan kami. Bahkan Engkau memberkati pekerjaan kami, buatlah berhasil sehingga kami mampu menikmati kehidupan ini. Tuhan Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi kehidupan anak-anak kami, mereka yang masih balita, mereka yang sudah ada di TK, di SD, SMP, bahkan mereka yang sudah ada di SMU, bahkan sederajat, mereka yang ada sudah di perguruan tinggi, mereka yang sudah bekerja, yang belum bekerja. Tuhan berkati masa depan anak-anak kami. Ketika mereka boleh menikmati kehidupan ini, ada banyak hal yang mungkin mengecewakan kami. Untuk itu Tuhan, berikan kesabaran bagi kami orang tua, supaya kami mampu mendidik mereka, mengarahkan, supaya mereka boleh menjadi anak yang baik, anak yang takut Tuhan, menjadi kebanggaan bagi orang tua, banyak orang terlebih Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak kami dijauhkan daripada kuasa kegelapan, minuman keras, seks bebas, dan berbagai hal yang akan menjatuhkan mereka ke dalam kuasa kegelapan, supaya mereka boleh melangkah dan menikmati suatu kesuksesan yang Tuhan siapkan bagi mereka. Tuhan berkati keluarga-keluarga kami, hidup bahagia, rukun dan damai, bersama suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, diberkati mereka, baik yang boleh hadir pada saat ini karena masih kuat, maupun mereka yang tidak sempat hadir karena sudah lanjut usia. Tuhan berkati mereka. Pakailah anak-anak cucu orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melakukan yang terbaik, memberikan kasih sayang. Dan ketika mereka perlu perawatan, kami dengan senang hati merawat, menjaga, memberikan yang terbaik bagi orang tua kami yang dalam keadaan lemah. Tuhan Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, bahkan mungkin di antara kami ada dalam perawatan. Tuhan berkati obat-obat yang kami makan dan minum,
supaya di dalamnya ada proses kesembuhan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Mereka yang berduka cita, terlebih khusus keluarga Manopo Waktung yang ditinggalkan oleh suami, kiranya mereka tetap dikuatkan, terutama Ibu Shirley yang dalam perawatan. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan bersama dengan anak mereka Ika, supaya mereka boleh melewati masa duka cita, karena ada hari yang lebih baik lagi yang menanti mereka. Keluarga besar Manopo Waktung diberikan penghiburan. Kami juga mau berdoa mereka yang sakit, terutama Bapak Joni Kamansi yang dirawat di rumah sakit Advent. Tuhan juga berkati keluarga yang selalu menjaga dan merawatnya, supaya dia boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi mereka yang berhari ulang tahun, mereka yang sudah memberi sebagai ungkapan syukur. Diberkatilah mereka ketika usia bertambah, iman mereka semakin bertambah, dan mereka boleh menikmati umur panjang, sehat, dan kuat dalam hidup mereka. Mereka yang sudah memberikan sampul bulanan, bahkan syukur keluarga yang sudah dibacakan tadi, diberkati oleh Tuhan, karena kami mampu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah memberi diri dalam pelayanan, yang sudah membawakan puji-pujian. Baik, Engkau juga akan memberkati pelayanan kami hari ini, baik kostor, pegawai, penatua, diaken, pendeta, komisi Bipra, UPK Kolom, panitia pembangunan, panitia hari-hari raya gerejawi, pemain musik pro kantor, LCD, Panji Yosua, bahkan Ritel yang telah memberi diri pada saat ini, diberkati supaya kami tetap terus melayani dengan ketulusan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati penasehat kami, Bapak Robert dalam keluarga Sondako Wimbing, Bapak Dr. Franz dalam keluarga Pelealu Tumboy Bela. Walaupun mereka sudah tua, tapi mereka memberi diri untuk kemajuan Jemaat Gemim Sola Grazia Tikala. Pakailah mereka untuk memberi apa yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan juga persembahan lewat kotak-kotak yang ada. Biarlah itu boleh terpakai untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari sakit, penyakit, kecelakaan, maut yang mudah merampas hidup kami. Semua harapan kami ke depan diberkati Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan, dan kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua berdiri. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut dalam Roma 16 ayat 17 sampai 20. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita,
tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Sampaikan salam kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang tua, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah